Tadabbur Asmaul Husna hari ini adalah lafdzul jalalah yang diawali dengan ismun. Bukan ismun ya. Ismun. Kalau ismun, hamzah, sa, mim itu artinya dosa. Ismun. Kalau ismun pakai sin itu artinya nama. Dan ternyata di dalam Al-Qur'an lafdzul jalalah pakai ismun, pakai nama ismun, itu ada ismullah atau ismillah atau ismallah tanpa awalan, itu 9 kali dalam Al-Quran. Tapi kalau yang pakai awalan bi, nah, bismillah, itu ada 3 kali. Tentu saja mempunyai makna masing-masing. Yang pertama kita lihat ismullah yang tanpa bi. Yang pertama adalah dalam surat Al-Maidah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkurusmallah 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Yas'alunaka, mereka bertanya, mada uhilla lahum, apa yang dihalalkan kepada mereka. Maka kul, jawab olehmu, uhilla lakumut thayyibat, yang dihalalkan kepada kalian adalah yang baik-baik. Jadi tidak ada yang dihalalkan kurang baik ya. Tapi kalau mencari makanan yang halal, selain halal juga baik. Tapi yang halal itu tidak ada yang buruk sebetulnya. Tapi ada yang baik plus. Makanya seorang muslim itu bukan hanya memakan yang halal, tapi juga yang baik. Apakah ada yang halal tapi tidak baik? Jawabannya ada pada orang tertentu. Seperti makan jengkol, nah itu kan halal karena tidak ada ayat yang mengharamkannya. Tapi bagi orang yang tinggi asam urat, kalau tidak salah ya, itu bisa meningkat. Ya. Oh iya, yang karena ginjal itu bisa semakin parah itu makan jengkol itu. Atau mungkin yang seperti jeroan, babat, tamusu, itu kan halal karena tidak ada yang mengharamkannya. Tapi bagi yang tinggi asam uratnya itu langsung meningkat. Nah itu tidak baik. Seorang muslim itu memakan yang halal dan yang baik. Dan termasuk juga wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Yaitu yang diburu melalui anjing yang sudah dilatih, yang sudah diajarkan seperti Allah mengajarkannya. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkurusmallah. Di sini yang kita garis bawahi ada wadhkurusmallah, isma Allah, ismun Allah. Makanlah apa yang amsakna, yang mangmurukeun, bukan memburu untuk dirinya. Dan itu ditafsirkan di dalam hadis. Kalau anjing berburu itu menangkap hewan buruan, dan hewan buruannya itu dimakan sedikit, nah itu tidak boleh dimakan. Karena apa? Kenapa dimakan sedikit? Berarti dia berburu untuk kepentingannya diri sendiri. Tapi kalau ditangkap sama anjing itu dan masih utuh, jadi masih utuh, tidak ada gangguan apapun, maka itu boleh, asal ketika memburunya wadhkurusmallah, menyebut nama Allah alaihi atasnya. Tapi ditekankan di sini wattaqullah, takwalah kepada Allah, innallaha, sesungguhnya Allah sari'ul hisab, maha cepat untuk mengaudit, menghitungnya. Jadi di dalam surat Al-Maidah ayat 4, nama Allah itu pertama allamakumullah, di situ lafdzul jalalah Allah.
Kedua, wadkurusmallah, itu pakai ismullah. Yang ketiga, wattaqullah. Dan yang keempat, innallaha sari'ul hisab. Jadi ada 4 nama Allah. Makanya dari sekian banyak yang sudah saya uraikan pada waktu yang lalu, nama Allah itu di dalam Al-Quran cukup banyak kalau kita telusuri. Jadi kandungan surat Al-Maidah ayat 4 ini, pertama, Allah itu berdialog dengan hamba. Yas'alunaka mada uhilla lakum. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang dihalalkan kepadamu. Jadi Allah itu berdialog dengan kita. Jadi kalau kita membaca ayat ini, kita langsung merasa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara turun Al-Quran. Saya kemarin itu hari Sabtu dan Ahad memperingati Nuzulul Quran di 2 tempat. Ada 12 langkah dalam menelusuri atau memperingati nuzul Quran. Itu berdasar surat Ad-Duhan ayat 1 sampai 6, tadabbur. Nah, antara lain dikemukakan berdasar sejarah Quran itu diturunkan 3 cara atau 3 kali, 3 periode. Periode pertama sekaligus, jumlatan wahidah. Periode kedua diansur kepada Rasul. Dan periode ketiga sekaligus lagi. Dan cara turun dengan diangsur itu kalau ada penyebab utamanya. Tapi kalau tidak ada penyebab juga turun Quran. Nah, ayat yang kita bahas surat Al-Maidah ayat 4 ini ada penyebab. Yas'alunaka mada uhilla lakum. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang dihalalkan. Maka Allah menjawab dan memerintah agar kita menjawab, kul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih. Jadi ini dialog Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita. Tentang apa? Yaitu yang kedua, apa yang dihalalkan. Yang ketiga, yang halal itu pasti baik sebetulnya. Ada unsur baik. Walaupun baik itu ada yang terbaik, ada yang kurang baik. Yaitu kepada orang tertentu seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang keempat, hasil anjing buruan itu juga anjing buruan yang terlatih. Jadi harus benar anjingnya. Jadi kita bisa membedakan mana yang hewan diburu anjing itu bisa dimakan, mana pula yang tidak. Nah, bagaimana caranya? Yaitu salah satunya, kalau digigit sedikit oleh anjing, maka kita tidak boleh memakannya. Kemudian, yang keenam, yang disebut nama Allah di sini ada 4 kali, yaitu Allamakumullah, kemudian Ismallah, ketiga Wattaqullah, dan keempat Innallaha sari'ul hisab. Tapi baik di dalam apapun yang kita perbuat, itu harus tetap berlandaskan takwa kepada Allah. Makanya di sini dikunci dalam urusan makan pun, wattaqullah, harus tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu asma Allah yang diawali dengan ismun atau ismallah, yang di sini dalam keadaan nasab isma karena jadi maf'ul wadkurusmallah, sebut nama Allah. Seperti pada pertemuan yang lalu, nama Allah itu disebut bisa jadi halal, kalau tidak disebut bisa jadi haram, yaitu urusan penyembelihan. Kalau kita menyembelih dengan nama Allah jadi halal, kalau tidak disebut nama Allah tidak halal. Makanya syarat menyembelih bukan hanya bisa motong leher hewan, tapi pertama latar belakangnya harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dipraktekannya atas nama Allah. Apalagi kalau kurban ya. Kalau kurban itu sampai diupacarakan ismullah, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ditegaskan itu di dalam surat Al-An'am ayat 118. Fakulu mimma dzukira smullah alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minun. Makanlah
In kuntum bi ayatihi mu'minin. Makanlah apa yang disebut nama Allah di dalam penyembelihannya. In kuntum bi ayatihi mu'minin. Apabila kalian benar-benar iman. Itu ismallah yang kedua. Kemudian juga la ta'kulu. Jadi ada kalimat alla ta'kulu. Wa ma lakum alla ta'kulu. Nah, di sana di nama Allah yang ketiga, wa ma lakum alla ta'kulu. Kenapa kalian tidak mau makan? Alla ta'kulu mimma dzukira rasmullah. Dari apa yang disebut nama Allah alaih. Di sini dengan ada bertanya Allah. Kalau tadi ayat yang pertama Allah menjawab, berdialog kepada kita. Kalau ini Allah yang bertanya langsung kepada kita. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira rasmullah. Mimma dzukira rasmullah. Kenapa kalian tidak mau memakan hewan yang disembelih karena asma Allah? Jadi vegetarian teh dipersoalkan oleh Quran. Kenapa kamu tidak mau makan? Kenapa kamu tidak enggan memakan yang disembelih karena nama Allah? Padahal waqad fassala lakum ma hurrima alaikum, sudah dijelaskan kan apa yang diharamkan kepada kalian, illa maturirtu, kecuali kalau keadaan terpaksa ilahi baginya. Wa inna kasiron la yudilluna bi ahwaihim. Maka memang kebanyakan godaan-godaan setan hawa nafsu itu menyesatkan kamu bi ahwaihim, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Inna rabbaka wa a'lamu bil mu'tadin. Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul tahu tentang orang yang berlebihan. Jadi ayat 118 menegaskan makanlah yang halal, yang disembelih dengan nama Allah, jika kalian beriman. Sedangkan ayat 119 surat Al-An'am itu mempertanyakan mengapa tidak mau makan daging sembelihan yang menggunakan nama Allah. Nah, itu dipertanyakan kenapa tidak mau gitu. Maka di sini dikatakan maknanya makanlah yang halal itu. Kemudian mengapa tidak mau makan? Tanyakan. 3, yang haram itu telah dijelaskan. Jangan menambah kesesatan. Kemudian yang keempat, jangan karena nafsu, maka akhirnya kita tersesat. Kemudian yang 5, menetapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai karena nafsu. Jadi kalau ada nafsu kita di dalam sesuatu sehingga mengharamkan sesuatu, itu tidak boleh. Atau karena ada keinginan sehingga dihalalkan. Yang haram juga itu sama, tidak boleh. Jadi Allah tahu yang melampaui batas. Jadi hari ini 3 nama Allah, lafdzul jalalah, yang diawali dengan ismullah. Ternyata 3 ayat ini berkaitan dengan urusan makan. Jadi asma Allah itu berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Nanti ismullahnya 6 lagi plus 3 pakai bi ya di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang usia kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.